Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Updaters dimanapun berada, kembali bersama saya Oksa Batiar Kamsah. Kali ini kita ada di acara podcast sukabumiup.com. Nah, menarik karena di podcast ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang nanti akan membahas sesuatu yang menarik, bahkan juga mungkin sangat bersinggungan dengan update semua, yaitu tentang UMKM di masa pandemi. Sudah hadir bersama kita Bapak Wali Kota Sukabumi Pak Ahmad Fahmi. Sehat, Pak? Alhamdulillah bugar. Alhamdulillah, terlihat bugar memang Pak Wali ini. Baru selalu. mandi. Setiap saat Pak Wali selalu terlihat bugar. Dan juga ada Bapak Kepala KPPN Sukabumi, Bapak Abdul Lutfi. Pak, selamat datang dan apa kabarnya nih, Pak? Kabar baik. Alhamdulillah, Pak ya. Pendatang baru masuk Sukabumi. Pendatang baru. Dan KPPN ini adalah lembaga yang sangat erat dengan keuangan, Pak. Yang nanti kita akan bahas juga tentang UMKM, begitu Pak Wali. Jadi kita akan membahas bagaimana perjalanan UMKM. Kita tahu 2020 kita start pandemi, semua sektor tidak terkecuali ekonomi itu terpukul. Di dalamnya ada UMKM yang juga ikut terkena badai pandemi. Nah, kita ingin ngobrol karena 2022 sekarang kita udah mulai pulih dengan berbagai intervensi dari pemerintah. Jadi kita ingin membahas bagaimana sih kehadiran negara untuk memulihkan UMKM khususnya di Kota Sukabumi. Jadi mungkin kita awali dari obrolan dengan Bapak Wali Kota Sukabumi, Pak. Kita ingin tahu dulu nih, wajah UMKM Kota Sukabumi sekarang seperti apa sih, Pak? Setelah 2 tahun kita berjibaku menangani pandemi, Pak. Wajah UMKM sekarang seperti apa? Wajah UMKM sekarang. Jadi dari data yang kita miliki, ini sekarang kita punya 65 ribuan UMKM sekota Sukabumi. Kenaikannya signifikan pasca 2021 inilah, pasca pandemi ini. Karena nggak bisa dipungkiri di masa-masa pandemi banyak yang dirumahkan atau ada yang tidak bisa mereka bekerja, akhirnya mereka memilih UMKM sebagai salah satu alternatif pilihannya. Jadi wajah UMKM sekarang di Kota Sukabumi ya kenaikannya berlipat-lipat dari sebelum pandemi. Oke. Jadi strategi tanda petik di PHK justru mereka beralih profesi. Ya, karena kan UMKM itu kan bisa dikerjakan di mana saja gitu ya, bisa berbasiskan rumah, bisa dengan istri, dengan anak, semuanya bisa dilakukan di mana saja, kapan saja kalau UMKM itu. Oke, jadi menarik ya. Jadi PHK di satu sisi menjadi musibah, sisi yang lain menjadi kelebihan bagi teman-teman yang justru bisa berpikir lebih kreatif di industri UMKM, Pak ya. Jadi memang UMKM itu sangat penting. Mungkin juga kita akan langsung ke Pak Lutfi, Pak. Tadi kita tahu wajah Kota Sukabumi dari sisi jumlah, sisi angka mungkin juga bertambah dengan banyak faktor tadi. Nah, kita juga ingin tahu, kita kan sudah sering dibahas, Pak, UMKM itu penting katanya, tulang punggung ekonomi Indonesia. Bahkan data 2021 mungkin nanti bisa dikoreksi, Maret itu ada 64,2 juta pelaku UMKM di Indonesia. Sebetulnya seberapa strategis sih, Pak, peran UMKM dalam menopang ekonomi negara kita ini, Pak? Kalau kita melihat ya strategis, kemudian seberapa besar peran dari UMKM, tentunya kita bisa melihat bagaimana pada saat kita mengalami resesi dulu ya di periode tahun 1998, seluruh sektor ekonomi itu juga kemudian runtuh ya, pengusaha banyak yang jatuh ya, konglomerasi juga demikian juga ambruk. Tapi siapa yang hidup di situ? Yang hidup di situ adalah para pengusaha UMKM. Para pengusaha UMKM itulah yang menghidupkan ekonomi pada saat kita mengalami resesi di tahun 1998. Pada saat sulitnya ekonomi Indonesia, UMKM tetap bisa bertahan. Itu makanya sangat penting. Selain itu juga UMKM memang satu jenis usaha yang tidak bisa dipengaruhi oleh terpaan resesi. Itu yang juga menjadikan UMKM sangat penting ya, menjadi pilar ekonomi secara nasional. Juga demikian UMKM itu juga memberikan kontribusi yang besar buat PDB kita secara nasional ya. Jadi dengan adanya UMKM tentunya kita sangat terbantu ya, sangat sekali ya, terbantu di ekonomi Indonesia itu bisa tetap hidup, tetap bangkit gitu. Walaupun pada saat pandemi kemarin memang mereka tetap ini ya menjadi korban juga, tetapi
dengan dukungan pemerintah mereka juga bisa bertahan. Oke, siap. Kalau dari kacamata pemerintah, Pak, tadi kan kita dengar UMKM justru di satu sisi menjadi alternatif bagi mereka yang dirumahkan. Apa sih yang membuat UMKM itu bisa bernapas panjang, Pak? Tadi 98 kita mulai, sampai sekarang masih eksis. Kira-kira apa tuh? Ya memang tentunya jenis usaha ini atau UMKM ini memang tidak tidak terpengaruh tadi yang sudah saya sampaikan. Tapi demikian juga dengan pandemi kemarin, dukungan pemerintah tentunya tidak juga bisa kita abaikan di situ ya. Pemerintah sangat konsen sekali dengan UMKM, karena di situ UMKM yang sebelumnya menjadi tulang punggung benar-benar terdampak dengan adanya pandemi. Tetapi upaya apa dari pemerintah untuk tetap membangkitkan UMKM, tetap mempertahankan UMKM, yaitu tadi dengan adanya pemulihan ekonomi nasional, program pemulihan ekonomi nasional, program PEN, yang salah satunya dari bagian PEN tersebut adalah memberikan support yang besar terhadap keberadaan UMKM. Ya bentuknya dari subsidi bunga, mereka mendapat bantuan sosial dan lain-lain. Oke, siap. Nah, bicara support, Pak, kembali ke Kota Sukabumi nih, Pak Wali. Kira-kira teknis support yang diberikan pemerintah Kota Sukabumi untuk tadi memulihkan UMKM supaya mereka tetap terus eksis di tengah pandemi itu seperti apa kemarin, Pak? Di tengah pandemi ini kita coba mendata ya, kita coba mendata apa sih yang permasalahan terbesar di UMKM. UMKM ternyata terkait modal, kemudian terkait pemasaran, terkait bahan baku mereka, terkait bagaimana promosi, distribusi, dan beberapa hal lainnya. Jadi dari hasil pemetaan yang kita lakukan di tahun 2000, saya ingat di tahun 2020 saat itu, ya. Kemudian kita melakukan langkah-langkah yang kita harapkan langkah-langkah ini mampu untuk mempercepat gerak UMKM, ya, menghadapi tantangan pandemi saat itu. Maka bagaimana teman-teman para pelaku baru UMKM itu kita didik, kita latih mereka agar mereka bisa bisa bersaing. Kita latih mereka dan kita berikan kepada mereka bentuk perizinan. Contoh, nggak mungkin dagangan mereka atau produk mereka bisa laku kalau tidak terfasilitasi perizinannya. Maka perizinannya kita berikan secara gratis. Apakah yang sifatnya PIRT, yang sifatnya like hygiene, yang sifatnya sertifikasi halal, itu betul-betul kita prioritaskan. Sehingga teman-teman yang baru mereka melangkah di UMKM, mereka bisa menjajakan UMKM-nya dengan lebih leluasa karena tadi perizinannya lengkap. Kita ajarkan mereka, apalagi di masa pandemi, dagangnya itu jangan door to door. Dagang door to door udah nggak zamannya lagi, tetapi kita didik mereka, kita latih mereka bagaimana mereka melibatkan teknologi dalam aktivitas perdagangan mereka. Saya sempat sampaikan kepada teman-teman pelaku UMKM, handphone itu dulu alat komunikasi, betul. Tapi sekarang handphone itu sudah jadi alat produksi. Jadi kalau teman-teman mau kaya, manfaatkanlah handphone, manfaatkanlah teknologi. Jadi kita didik, kita latih mereka untuk beradaptasi dengan teknologi untuk pola distribusi mereka, pola penjualan mereka, pola marketing mereka, dan sebagainya. Kemudian juga kita latih mereka, saya ingat benar bagaimana kita melatih mereka cara memfoto produk mereka. Mereka punya produk nih. Kadang kalau hasil fotonya nggak bagus, itu nggak menarik. Betul. Sekarang penjualan secara online itu kan orang tuh tergoda matanya itu karena lihat di fotonya, bukan berarti menipu, bukan ya, tetapi teknik motonya dikemas teknik gitu yang luar biasa teknik fotonya. Sesuatu yang nggak menarik ketika teknik fotonya bagus, maka menjadi sangat menarik. Kita latih mereka karena penjualan harus berbasiskan teknologi, cara fotonya yang benar. Sampai sedetail itu, Pak ya. Sampai sedetail itu kita inikan. Kemudian juga kita support mereka terkait kemasan. Makanya kita lakukan pelatihan kemasan secara masif saat itu ya. Bagaimana kemasan mereka biasa tuh, mereka kalau jual makanan atau apa pakai plastik hungkul eta teh. Plastik di hektar gitunya, atau kapung kurma sok make lilin gitunya.
Nah, akhirnya mah kita latih mereka, kita kasih mereka alat supaya kemasan mereka menjadi lebih Di menarik. packaging bagus ya. Ya, packagingnya bagus. Saya sempat sampaikan kepada mereka. Saya dulu waktu ke Jepang, saya beli mochi isinya 6, itu seharga 1 juta kata saya teh. Yang dibeli itu bukan mochinya, tapi Iya, apanya? iya. Wadahnya gitunya, Oh, oke. kemasannya yang kita Iya, beli. iya. Jadi bagaimana sekarang juga dengan kemasan yang bagus, orang tertarik membeli produk kita karena kemasannya juga bisa dimanfaatkan dengan baik. Oke. Jadi sampai detil itulah kita ingin pelibatan teknologi terjadi, kita ingin teman-teman UMKM ini mereka memanfaatkan teknologi, dan juga kita ingin betul-betul mereka berinovasi dengan apa yang akan mereka tawarkan kepada masyarakat. Oke, dan mereka tadi ya adopsi teknologi diiringi adopsi mindset, Pak ya, karena UMKM kan nggak perlu, kalau dulu usaha itu kan perlu toko, Iya. perlu apa, Iya. sekarang kayaknya nggak perlu, udah bisa mulai usaha, Pak ya. Cap gidi kemana-mana jalan, Bang. Iya. Sekarang mah udah nggak usah dari rumah. Ini HP ini jadi alat produksi sekarang, Betul, mah, betul, gitu betul, ya. betul. Bukan sebatas alat Komunikasi telekomunikasi aja saja, ya. tapi alat produksi gitu. Oke, yang juga sesuai dengan prinsip, kalau tadi saya sempat baca-baca prinsip karakter bisnis di era pandemi, Pak, salah satunya juga low mobility. Jadi kita mengurangi mobilitas dengan mengandalkan telekomunikasi. Dari sisi pemerintah pusat, Pak, diwakili oleh KPPN di Sukabumi, ini bagaimana intervensi teknis atau mungkin nyata yang dilakukan oleh pemerintah pusat terkait pendanaan dan lain-lain untuk UMKM, Pak, selama pandemi? Jadi terkait pembiayaan ya ataupun pendanaan gitu ya. Saat ini program Kementerian Keuangan khususnya ya terkait pemerintah pusat dalam hal ini, dia memberikan subsidi bunga untuk pembiayaan kredit usaha rakyat atau KUR untuk UMKM khususnya. Nah, dengan adanya subsidi, UMKM atau pengusaha itu hanya mendapatkan bunga atau membayar bunga sebesar 6%. Jadi bunga KUR yang dikenakan kepada debitur atau pengusaha itu hanya sebesar 6%. Dibandingkan kalau bunga rata-rata yang misalnya sampai 12% atau 13% itu, sisanya itulah selisih antara 13 dikurangi 6% yang ditanggung oleh pemerintah pusat. Oke. Gitu. Jadi subsidi. Terus kemudian selain itu juga Pak, secara khusus ya pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan punya satu badan ya, namanya Pusat Investasi Pemerintah atau PIP sebutnya. Nah, badan ini juga mengeluarkan program namanya Ultra Mikro. Nah, ini menjangkau para UMKM atau pengusaha kecil yang tidak tercover oleh pihak bank. Ini yang menjadi sasaran dari program Ultramikro tersebut. Ya, kemudian pagu kreditnya bisa sampai 20 juta untuk pengusaha kecil. Ini sudah berjalan atau akan, Pak? Ini sudah berjalan. Oh, sudah saat berjalan ini ya. Jadi Oke. selain subsidi KUR, bunga KUR itu juga ada program Ultramikro ya, untuk begitu. Ya, untuk memberikan kemudahan pada para pelaku usaha yang tidak tercover oleh pihak perbankan. Oke. Tapi dari sisi persyaratan, Pak, apa aja tuh, sulit gak kira-kira? Karena program Ultramikro ini ya atau dari PIP ini sifatnya linked Pak. Linked itu menggunakan lembaga keuangan bukan bank ya. Jadi ada lembaga dari PNM, Permodalan Nasional Madani, kemudian dari Penggadaian, juga ada dari BHP atau Bata Harta Ventura yang punya mengelingkit dengan koperasi. Nah, dari badan-badan lembaga non-bank tersebut itulah yang akan menarik atau menyaring debitur-debitur ya, yang akan diberikan kredit ultramikro tersebut ya. Jadi mereka dengan persyaratan mereka ya, karena mereka terbiasa dipilih oleh pusat investasi pemerintah karena mereka sudah terbiasa menangani pelaku usaha mikro. Oke, tinggal jalan aja, Ya, Pak. tinggal jalan. Ini kayaknya harus dilingkan dengan Pemda juga. Harus nih, itu, kayaknya nih. diintegrasi ya. Integrasi ya, ini satu program yang bisa memberikan manfaat yang besar untuk para. Kembali ke Pak Wali, Pak. Ini kan kita tahu ya masa pandemi banyak istilahnya refocusing anggaran dan lain-lain. Ya. Nah, kira-kira tanda petik ya, terganggu gak sih Pak dengan adanya kebijakan seperti itu untuk pengembangan UMKM dan pembangunan di Kota Sukabumi secara umum gitu, Pak? Recovery anggaran ini
tidak bisa dipungkiri membuat perencanaan kita yang terdapat dalam RPJMD itu saya nggak sebut berantakan lah, Bergeser. tapi gimana lah, bergeser juga lebih dari bergeser gitu maksudnya. Disesuaikan. Iya, bukan cuma disesuaikan karena target-target pembangunannya. Iya. Saya kan dulu kan 2018 ya, akhir kita buat 2018, kita tidak pernah merencanakan akan terjadi pandemi. Sehingga target dan janji-janji politik saya yang masuk dalam RPJMD itu semuanya adalah ideal. Saya ingin A, ingin B, ingin C, ingin D. Tiba-tiba dalam perjalanannya datanglah COVID ini selama 2 tahun lebih. 29 bulan. Nah ini kemudian apa yang kita rencanakan ternyata harus digeser sekarang karena diprioritaskan pertama pada kesehatan, yang kedua diprioritaskan pada recovery ekonominya. Jadi 2 hal itu yang kita diminta pergeseran anggaran dilakukan untuk betul-betul fokus kepada 2 hal tersebut selama 2 tahun, selama 24 bulan. Jadi kalau ditanya berpengaruh nggak berpengaruh, itu sangat berpengaruh bagi saya secara pribadi ya, bagi kepala daerah gitu ya. Makanya kemudian kami melakukan revisi RPJMD. Dan revisi RPJMD kami itu akan sangat banyak catatan-catatan tidak berjalannya program yang sudah direncanakan. Makanya kita lakukan revisi RPJMD sebagaimana provinsi juga melakukannya. Kita sesuaikan dengan estimasi atau prediksi kita selama tahun mendatang pasca pandemi ini. Kita lakukan revisi seperti itu. Oke, tapi sejak 2021 kayaknya udah mulai ada pemulihan Pak ya di Kota Sukabumi juga. Belum juga. Ya, APBD kita nggak baik-baik amat gitu. Nggak baik-baik sampai tahun ini juga, sampai tahun 2022 APBD kita juga nggak baik-baik amat gitu ya. Nggak baik-baik banget. Jadi yang perlu kita lakukan, makanya saya fokus ke sekarang ini penataan infrastruktur yang efeknya itu adalah pada peningkatan daya ungkit ekonomi. Itu yang kita fokuskan. Sedangkan peningkatan infrastruktur yang tidak berbanding lurus dengan peningkatan ekonomi itu kita tunda dulu pelaksanaannya. Kita tuh selain menyalurkan dana APBN-nya Pak Wali ya, kita diberikan tugas ya, namanya special mission gitu. Special mission untuk mengawal UMKM. Bukan mission impossible ya, bukan ya? Special mission ini. Misi spesial. Iya. Jadi tugas kita untuk mengawal UMKM lah. Dan saat ini kami selalu melakukan monitoring ya, terhadap debitur yang sudah menerima fasilitas ultramikro tadi Pak. Jadi kita mendatangi debitur yang sudah menerima. Jadi kita punya data baseline-nya. Jadi pertama kita lihat kondisi ekonomi dia, itu kita lihat kondisi rumah ya, dari rumah itu kita cek misalnya lantainya masih tanah gitu ya di baseline. Nanti kita lakukan lagi mau FDN lain setahun kemudian ada perubahan nggak gitu setelah kita diberikan, setelah mereka diberikan ekonomi dia meningkat atau enggak gitu ya. Jadi analisis kita kemudian kita laporkan ke kementerian, ke pusat. Nah ini salah satu upaya kita ya. Kemudian terkait dengan kolaborasi dengan pemerintah daerah Pak Wali ya, kita juga punya tugas menyediakan sistem aplikasi Pak. Jadi kita di Kementerian Keuangan sudah menyediakan sistem informasi kredit program namanya. Jadi kewajiban pemerintah daerah dengan sistem tersebut itu mendata seluruh debitur potensial Pak. Ini menjadi tugas dari Dinas Koperasi dan UMKM untuk sebagai leading mendata debitur tersebut ya. Jadi dengan input data di sistem aplikasi, sistem informasi kredit program. Sistem ini bisa menyimpan data dari mulai nama debitur, kemudian usaha apa, alamatnya di mana. Nah, dengan sistem ini diharapkan ada koneksitas dengan pihak perbankan. Jadi pihak perbankan dalam rangka menyalurkan KUR tadi Pak ya, tidak perlu lagi mereka mengambil debiturnya dari luar atau dari tempat mereka. Mereka harus berkoneksi dengan pemerintah daerah untuk menarik data debitur yang potensial untuk mereka berikan fasilitas KUR. Nah inilah upaya-upaya kita
Jadi dalam setiap pertemuan Pak Wali ya dengan teman-teman perbankan, kita selalu bilang kepada mereka untuk memanfaatkan data SIKP yang telah dibuat atau disusun oleh pemerintah daerah, khususnya dari Dinas Koperasi dan UMKM tersebut. Oke, Itu siap. kita selalu, itu upaya kita. Oke, Pak Wali mungkin bisa menanggapi atau Ya, ini unik ya. Saya sendiri juga baru sekarang nih Pak Kepala ya dapat informasi terkait dana apa tadi itu Pak Kepala? Sistem informasi kredit program Pak. Ya, yang dana ini mudah-mudahan kan Pemda itu kita tuh punya program kredit anyelir ya. program unggulan salah satu program Iya, Pak ya? anyelir itu anti nginjem karentenir gitu ya. Ini sebuah program yang ketika itu saya ketemu dengan UMKM baru, saya tanya permodalan dari mana, minjem ternyata ke rentenir. Oh iya masalah ini. Kita ingin mengembangkan UMKM, tetapi ternyata modalnya jadi mereka minjem ke rentenir Iya. gitu ya. Kalau mereka minjem ke kayak perbankan atau koperasi atau apa, itu mah kita memang Iya. salurannya demikian lah salurannya. Tetapi kalau sampai ke rentenir kita khawatir. Makanya kita buat program kredit anyelir ini. Nanti mudah-mudahan kredit anyelir ini bisa kita linkkan dengan programnya Pak Kepala KPPN ya, Pak Kepala ya. Insya Allah mudah-mudahan lah. Oke, siap. Iya. Pak, Kota Sumi kan juga ini agak keluar dikit tapi masih berkaitan dengan UMKM. Banyak anak muda kreatif Pak Sukabumi. Ini gimana kota bisa memaksimalkan ini bagian dari pengembangan UMKM Pak? Karena kemarin kita rame tayang Fashion Week di luar kota ya. Artinya kan semangat itu bisa dibawa ke Kota Sukabumi bagaimana menghidupkan ekonomi jalanan dari teman-teman anak muda ini Pak. Ya, saya seringkali sampaikan Sukabumi itu kota ini surganya anak kreatif. Karena ternyata luar biasa anak kreatif di kita ya. Termasuk beberapa anak-anak kreatif yang ada di beberapa kota besar ternyata asli Sukabumi setelah kita ngobrol-ngobrol gitunya. Jadi kami saat ini terus melalui Sukabumi Creative Hub, kita punya program unggulan yaitu Sukabumi SCH ini. SCH ini adalah wadah yang kami buat dalam kerangka menampung anak-anak kreatif. Hayo anak-anak kreatif, kita beraksi, kita berkontribusi, kita berprestasi, jangan sekedar mencaci kata saya, jangan sekedar memaki kondisi yang ada, tapi mari kita berkarya, berprestasi di Sukabumi Creative Hub ini. Alhamdulillah, kita terus dorong mereka, kita linkkan dengan beberapa program yang dimiliki oleh Pemda. Kalau anak-anak kreatifnya mereka pengen usaha, mangga, apakah mau usaha secara mandiri, atau kemudian mereka bisa bergabung dalam Sukabumi Kece, Sukabumi Kelurahan Entrepreneurship gitu ya. Atau kalau nggak mau ke kemandirian, mereka mau dipersiapkan sebagai tenaga kerja, kita punya pendidikan vokasi. Oke. Kan gitu ya. Jadi kita linkkan baik melalui Dinas Kumindak ataupun Dinas Tenaga Kerja, atau kita siapkan mereka melalui SCH dengan kreativitas mereka, kita hidupkan kreativitas mereka. Salah satunya yang sekarang kita coba aktivasi ini Kapitol ini. Iya. Ya Kapitol itu dulu kan kumuh, dulu itu nggak terawat, dulu itu kan apa ya, wegah we rek Kapitol teh gitu ya. Betul. Sekarang Kapitol kita berusaha tata nih dalamnya. Saya terinspirasi saya ke Padang waktu itu, di sana ada M Block, itu bekas pabrik seng. Yang itu sudah sekitar 15 tahun nggak kepake, kumuh sekali. Kemudian sekarang jadi tempat kreativitas anak muda. Kemarin saya diajak jalan-jalan sama Pak Anies di Jakarta, ada M Block di sana ya. Ada M Block juga diajak di sana, di tempat yang nggak kepake, ditata sedemikian rupa menjadi ajang kreativitas anak muda. Nah di sini ternyata kita punya Kapitol yang kumuh, yang lusuh, tetapi menjadi legenda Kapitol itu kan ya, menjadi legenda Bisa besar. dihidupkan lagi Nah, ya. sekarang kita sedang hidupkan ini Pak Kepala KPPN nih. Alhamdulillah sudah teraktivasi. Kita akan terus jadikan sana, mudah-mudahan jadi ikon kreativitas anak muda lah di Kapitol ini lah. Ya, pojok-pojok kreatif bisa dibangun di beberapa tempat ya Kota Sukabumi itu. Betul. Dan banyak yang banyak yang idol ya, yang mati gitu ya, Iya. tidak bermanfaat gitu ya. Dan dulunya pernah mengalami masa kejayaan ya kayak Kapitol dan lain-lain Ya, itu kan tiap foto Sukabumi masa lalu selalu ada Kapitol. Tinggal bagaimana semangat itu dihidupkan itu kembali. kembali. Oke Pak, dari KPPN sendiri di samping tadi ya program-program yang telah berjalan, bagaimana menggayat anak muda? Ini kan anak muda itu kalau istilahnya mengalami quarter life crisis Pak. Iya. Bingung hidup kerja juga, peluang kerjanya nggak banyak. Gimana biar mereka juga bisa ikut tertarik membangun usaha dengan UMKM ini gitu Pak? Jadi upaya kita tetap ya dengan komitmen untuk membangun UMKM, mengawal UMKM tadi ya.
kita tetap akan lakukan ya, tetap seperti koordinasi karena kita ini pemerintahan ya, Iya. lebih kepada koordinasi dengan pemerintah daerah akan kita tingkatkan ke sana. Kemudian kita saat ini memang sedang membangun namanya ruang eksibisi. Di situ ada kita tampilkan hasil produk dari para UMKM, Pak. Wah, di KPPN nih, Dia Pak di Pala. KPPN kita Wah, kasih space. kayaknya kita harus diundang Harus sama ini. Pak Kepala nih. Jadi kita siapkan itu. Bikin pameran, Pak. Ya, Belum diundang nih sedikit sama Pak Kepala nih. Iya, siap Pak kan Wali, Pak Wali siap Pak Wali. Jadi kita udah siapkan Pak. Jadi udah kita set, udah kita buat. Itu satu pojok UMKM namanya yang menampilkan dari hasil dari produk-produk mereka. Jadi teman-teman kami kan memang ke Satker ya, itunya ya. Settingannya ke Satker itu istilahnya, arahnya ke Satker ya. Tapi nanti Satker bisa melihat Pak. Jadi ya stakeholder kami kan satuan kerja. Tapi Satker bisa melihat nih ada produk-produk. Karena kan wilayah kerja kami kan ada Sukabumi, Kabupaten, ada Cianjur, Kota Sukabumi, ada Cianjur. Nah bisa mereka datang melihat hasil produk dari kota displaynya ya, displaynya udah kita siapin gitu. Siap. Kita juga bisa memberikan supervisi ke teman-teman Satker apabila perlu informasi terkait bagaimana pengembangan UMKM gitu bisa. Karena tentunya teman-teman khususnya di tempat kami sudah dibekali untuk itu gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Wali, Pak Kepala sudah berbagi tentang UMKM. Ya. Tinggal sekarang habis ini mungkin nanti kita harus banyak ngobrol lagi, Pak. Ya, tapi saya juga pengen pesen tuh. Oke, boleh, Pak. Oksa. Ya, anak-anak muda kita, warga masyarakat kita, mari mereka membeli dan mereka berpihak kepada produk lokal. Nah, itu yang terpenting ya. Bagaimana kita jajan di jajanan lokal, bagaimana kita juga berbelanja dengan belanja lokal, supaya teman-teman atau saudara kita yang sekarang pelaku UMKM, mereka merasa diadvokasi oleh kita. Oke. Jadi itu sangat penting ya. Kenapa kita membuat titik juara, Kang Sa? Ada titik juara yang di Lapang Merdeka ya? Merdeka ya. Bahkan besok rencananya Pak Gubernur dan Ibu Gubernur besok mau ke sana tuh mau lihat. Karena tidak ada di kota kabupaten manapun Iya, betul. yang mempersiapkan lokasi sebagaimana kota Sukabumi siapkan. Ini bentuk keberpihakan kita kepada UMKM. Nah, saya meminta teman-teman juga ya kalangan milenial, teman-teman ya warga Sukabumi, mari berpihak kepada produk lokal kita. Oke, siap. Beli barang teman sendiri dulu, Pak ya. Jangan dulu keluar kota atau pergi keluar negeri begitu ya untuk menghidupkan UMKM di Kota Sukabumi. Wali, terima kasih banyak atas waktunya. Pak Kepala juga terima kasih banyak sudah bertamu di sukabumiupdate.com. Mungkin nanti setelah ini kita akan banyak ngobrol untuk kolaborasi UMKM ke depan. Itu mungkin sekian, terima kasih banyak Updater. Saya Oksa Beter Kamsa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.